Sumbernya dari mana? Tidak kelihatan. Terus itu air itu di kolam itu dicoba. Nggih. Ada acara apa? Nggih, Mbah. Ada acara apa? Misalnya sini Maulid Nabi mengundang orang 1.500 orang. Nggih, Mbah. Otomatis kan ya dikasih air lah, dipenuhi sampai amber-amber. No, tidak mau. Tidak mau, Mas. Jadi Baca selawat 3 kali terus mau mandi ya niat hajat apa. iya, Mbah. Semoga Allah ngijabahi menuruti apa yang dimaksud gitu ya. Nggih. Ya alhamdulillah ya orang-orang itu ya dinyatakan ya memang gimana ya. Banyak yang ini Mbah ya, kalau Hasil misalkan akhirnya. hasil ketika sakit diberikan kesembuhan oleh Allah lantaran mandi di sini pakai air itu. Ya. Tamu-tamunya Mbak dari mana? Itu tamunya kalau yang pernah sowan ke sini datang minta tolong jenengan untuk diantarkan ke tadi sumbernya tadi itu dari mana, Mbah? Yang paling jauh dari mana, Mbah? Yang paling jauh dari India. India, Mbah. India langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye Surwuters? Nah, sore ini kita langsung ngobrol dengan juru kuncinya Masjid Pesucinan. Masjid yang asli peninggalannya Mbah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kemarin yang sudah tayang kan. Nah, di channel kita dan segmen ini di Ngopi Budaya saya pertegas lagi tentang sekilas sejarah ataupun apa rahasianya. Bahkan banyak tamu-tamu dari luar sana, luar negeri, luar daerah yang ingin mengambil keberkahan dari masjid peninggalan salah satu aulia Allah yang berada di Gresik ini. Ya, langsung saja kita ngobrol dengan sebelah saya ini, beliau ini. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Amit ton saya, Mbah. Beliau ini juru kuncinya, nama beliau ini Mbah Abdurrahman. Nggih. Nah, langsung mawon, Mbah. Nah, ini biasa lur sponsor. Nah, kalau di masjid-masjid kan pukul 4. Nah, pukul 4 berarti mari pukul 3. Ya, mari sholat asar mau. Baik, ya. Jadi gini, Mbah, niki Mbah Abdurrahman ini juru kunci di Masjid Pesucinan ini. Nggih, Mbah. Masjid Mbah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, gini, Mbah, kalau boleh tahu niki biar kenal, Mbah. Nggih. Jenengan niki kok ketinggalane tasih tongseng, Mbah. Alhamdulillah. Umur jenengan pinten, Mbah? Kula tanggal ini bulan 8 besok 17 Agustus itu sudah 70 umur saya. 70 tahun. 70. Sudah mau hampir kemerdekaan Indonesia kan. Alhamdulillah. Ya, gini, Mbah. Ini kalau boleh tahu ini, Mbah. Ini kan jenengan ini kan juru kunci, Mbah. Di masjid sini dipercaya. Itu awalnya bagaimana, Mbah? Awalnya masalah Menjadi juru kunci ini sebelumnya itu siapa? Terus gimana prosesnya, apa gimana intinya, Mbah? Mulai kapan jenengan ini megang juru kunci masjid ini, Mbah? masjid ini awal mulanya juru kuncinya itu abah saya. Namanya Kiai Sakban. Mbah Kiai Sakban nggih. Lajeng piyambak iku almarhum dengan desaken kula. Diganti sama jenengan. Nggih. Terus gini, Mbah, Gitu. itu semenjak kapan? Maksudnya ketika beliau wafat kan jenengan, itu mulai tahun berapa, Mbah? Nah, ini kurang lebih saya megang masjid ini 6 tahunan. Oh, baru 6 tahun nggih, Mbah. Sehabisnya abah saya almarhum niku masih semerawut. Oh. Tidak ada yang begitu masih cari-cari orang. Terus saya gantinya abah saya. Gitu, Kiai Sakban itu baru saya dibentuk sama masyarakat sini, terutama keduanya sama takmir pengurus masjid-masjid sini, Mas. Oh, gitu. Jadi awalnya dari abang jenengan terus ke jenengan ya. Cuman
kanan jenengan udah 70 tahun ya. Nggih. Tapi kalau secara sejarah Mbak, ini kan langsung saja, ini kan penasaran. Ini kan tadi saya sudah prolog, bahkan kemarin sudah tayang itu tentang masjid ini Mbak, bahwa luar biasa ini. Jadi masjid ini bukan konon Mbak, memang dalam sejarah itu salah satu masjid tertua di Jawa Mbak. Di Pulau Itu benar Jawa. Mbak ya? Iya benar. Nah, itu benar. Lah, itu gimana Mbak? Sejarah sekelumit kalau jenengan cerita itu awalnya bagaimana sih Mbak? Terbentuknya masjid ini? Nah, terbentuknya masjid ini dulunya itu awalnya itu pesisir. Pesisir. Pesisir bahasa Indonesia apa? Nggih, pesisir Mbak. Pesisir. Iya. Nggih. Terus di pesisir itu ini posisinya pesisir ya. Kalau masjid ini ke arah timur, Arah timur. Gresik, Sunan Giri baru ada, katakan baru ada kampung. Kampung, oh di Gresik kota sana Ya, nggih. dari apa di sini ke arah Gresik ke Nah, timur, timur, ya. baru ada kampung namanya Giri itu. Ya. Ada bahkan makamnya Syekh Maulana Mulbrom itu. Nggih. Kalau ke arah Ya, timur ke ya? timur. Kalau ke barat baru ada kampung namanya daerah mana Mbak? Lamongan. bukan Derajat. Derajat. Oh, Itu ya, kampung. di- Berapa kilo ya dari sini ya? Oh iya, sekitar. Kalau ke puluhan. utara di daerahnya Brawijaya, Nggih, selatan maksudnya Mbak. nggih, ke selatan baru ada daerah Mojokerto lagi. Oh, nggih, Itu Mojokerto. baru ada kampung. Kalau ke utara tidak ada kampung, lepas laut. Udah. Oh, jadi ya kemarin yang kita review Surputers dulur-dulur para pemirsa bahwasannya masjid ini dulu ini sebenarnya pas di pinggir Pinggir laut, laut, Pak. iya, pinggir Sekarang laut, sudah pesisir, iya. karena sudah sekian ratus tahun ini sekarang jadi kampung. Makanya kalau kita kemarin sampai lihat di waktu kita sama ngopi di sekeliling masjid ini kan itu kan ada sungai. Nah, itu sungai itu buatan alam. Itu memang dulu itu memang di sini pesisir dan itu tinggalan yang langsung. Sekarang menjadi kampung itu tadi, kampung. Kalau Bukan diketuk gitu, Cak. bukan Dan aslinya. ya. Asli, Mbak. Nah itu perlu diketahui bahwa kenapa percaya nggak percaya rumah sekeliling kok bisa tinggi, wong ini dulunya pesisir. Ini tiap orang mau bangun dikasih apa tanah apa diuruk, diuruk lah istilahnya. semuanya diuruk mas. Nggih, nggih. Bahkan ini contohnya di belakangnya masjid ini dulu Ya. ada 3 meter dalamnya masih Oh. asli. 3 meter berapa ratus tahun tuh sudah 3 meter. Nah, dulunya malah dalam. Jadi masjid dulu itu muncul gini mas, istilahnya itu gimana ya? Oh, kayak di atas gitu, Mas. Ya. Oh. Ini dulu ya kayaknya dulunya juga pesisir terus datangkan tanah dari itu kan ada sendang Iya. sigaran. Sendang sigaran Sendang itu. asli. Iya. Sendang sigaran itu yang namanya sendang sigaran dulunya sendang satu terus disigar tengah, yang kasih nama siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim, karena dinamakan sendang sigaran. Yang sebelah barat itu untuk perempuan, sebelah timur untuk orang laki. Oh, Masih ada. Iya, sekarang. kita kalau tadi Nggih. lewat sebelum ke sini. Itu namanya nggih sendang sigaran. Jadi masjid ini dibuat oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim Iya. ketika awal tanah Jawa ini masuk Nggih, tanah Jawa tanah itu. Jawa. Makanya namanya tadi kan Masjid Pesucinan itu, Mas. Pesucinan nggih. Itu kenapa, Mbak? Pesucinan itu maksudnya apa sih, Mbak? Ya, maksudnya ya untuk bersuci-suci, untuk Oh, bersuci. untuk bersuci. Untuk bersuci, nggih. Jadi dulu awalnya kampung ini pun akhirnya karena masjid ini, Mbak. Jadi Ya. dusun Namanya ya asli itu tidak ada nama Pesucinan lagi. ya. nggih. Karena ya ini kan menarik ya, kemarin sudah kita review waktu kita sambil ngopi di dalam masjid itu kan di tengah masjid itu, Mbak ya, ada Ya. kolamnya itu. Itu Ya. memang asli peninggalan beliau, Mbak. Itu aslinya, Mas. Nggih. Jadi itu kalau dulunya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu kalau wudhunya itu sebelum sholat wudhu, pokoknya Ya. wudhu lah. Wudu. Sebelum sholat maupun sudah tidak tahu, pokoknya Ya. wudhunya di kolam situ. Kemarin airnya itu kan saya coba itu bening sekali tuh, Mbak. Kemarin kan saya. Di sebelahnya itu ada sumur juga. Itu Sebelahnya? peninggalnya. Nanti sama tahu sumurnya. Iya, iya, iya. Itu sumurnya khusus ya, Mas yang tahu. Dalam arti Nggih, yang nggih, buka itu harus orang khusus. Nggih, Tidak nggih. boleh sembarangan. Lah, iya, Ada alatnya komplit, alatnya khusus di gudang. Iya, 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 Mbak. Terus harus ya semuanya itu harus izin yang punya lah. Nggih, nggih. Kalau Termasuk niki masjidnya- jenengan ini, Nggih. Pak ya. Oh. Kalau masjid ini kan masjid itu untuk kaum muslim sedunia. Nggih, Nah, muslim. tapi yang tanggung jawab itu ya yang ketepatan, Nggih. yang ketepatan masjid kan gitu. Nggih.
harus izin. Jadi gini Mbak, yang kemarin saya buat untuk wudhu segala macam yang di kolam itu airnya dari sumur itu Mbak? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan juga? Tidak ada hubungan. Oh, tidak ada hubungan Mas. Jadi itu sumber sendiri Mbak? Sumber sendiri. Bahkan ke air sumbernya dari mana tidak kelihatan. Terus itu air itu di kolam itu dicoba. Ada acara apa? Ada acara apa? Misalnya sini Maulid Nabi mengundang orang 1.500 orang. Otomatis kan ya dikasih air lah, dipenuhi sampai hampir-hampir. No, tidak mau. Tidak mau Mas. Jadi airnya tetap mau. Iya, mau supaya segitu berapa menit dan habis. Segitu bocor, tidak bocor. Sudah diteliti tidak bocor, tidak mau. Jadi memang dari dulu sampai segitu Mbak? Segitu aja. Nggak pernah surut Mbak ya? Tidak pernah surut. Surut-surutnya sudah berhenti. Dari mana ada undang-undangan itu. Iya. Kalau di dasarnya itu namanya peceren. Peceren itu lumut ya? Iya, lumutnya itu. Itu semuanya dari manapun, seluruhnya itu ngambil air sini, peceren untuk obat ini Mas, gondong ini. Oh, untuk bisa jadi obat Mbak ya? Jadi obat. Sumur juga gitu. Orang dari manapun ambil air sumur, dari perintah dari guru kiainya, dari pembinanya, itu sini disuruh ambil air di masjid, di kolam, di sumur yang di dalam masjid. Yang itu letaknya di sebelahnya. Berapa senti cuman. Iya. Jadi itu ada 2 sumber berarti di situ. Itu dari ya itu tadi. Masalah sumber tidak saya sebut ya. Tadi itu. Iya. Jadi ini memang ya itu mungkin karena karomahnya Mbah Syekh Maulana Maulid. Kalau sekarang gini aja Lur, kemarin waktu saya sama ngopi kan saya coba. Dulu memang desain pesisir kan. Sebelah kanan kiri pesisir langsung, tapi airnya kenapa nggak asin Mbak ya? Airnya kan jernih nih Mbak. Itu aja sudah menunjukkan karomah beliau itu sangat nyata. Itu ya rahasia ilahi loh. Rahasia ilahi, bukan sinetron, rahasia ilahi loh. Monggo Mbak sambil minum ini Mbak. Dirokok dulu, betul apa Mbak? Saya bantu. Oh jadi gitu Mbak ya cerita. Memang tiap tamu semuanya itu merasakan. Loh, ini pesisir. Nah, kenapa kok bisa ndak asin? Ndak onto. Ya? Nggih, paham kalau Jawa atau payau kalau bahasa. Payau. Kalau bahasa Indonesia payau itu kan. Ya alam saya gitu. Alam saya gitu ya. Allah semuanya. Ternyata tamu itu ambil air. Jadi gini Mas, banyak kan ya. Tamu-tamu saya itu walaupun toh 3 unit mobil elf mandi semua Mas. Oh mandi. Perintah dari guru ianya ambil berapa orang 3 unit elf itu ya? Iya. 3 unit elf ya 20 18 kali ya 3 kali 3 ya. Iya. Bawa air dari sumur, bawa ke jeding sana ya lagi. Ya kamar mandi terus untuk mandi. Yang perempuan ke belakang sana rata-rata mandi keramas. Terus ambil air 1 botol aqua yang besar itu bawa pulang untuk minum. Iya. Bahkan ada 1 jerigen dimasukkan di dalam kolamnya dia mandi. Untuk wasilah tadi Mbak ya, wasilah berobat pedas. Ya otomatis ya doanya gimana ya? Nggih Mbak. Pertama ya baca Fatihah dulu, baca selawat 3 kali, terus mau mandi ya niat hajat apa. Iya Mbak. Semoga Allah ngijabahi menuruti apa yang dimaksud gitu ya. Ya alhamdulillah ya orang-orang itu ya dinyatakan ya memang gimana ya? Banyak yang ini Mbak ya, kalau misalkan hasil ketika sakit diberikan kesembuhan oleh Allah lantaran mandi di sini pakai air itu. Ya. Tamu-tamunya Mbak dari mana? Itu tamunya kalau yang pernah sowan ke sini datang minta tolong jenengan untuk diantarkan ke tadi sumbernya tadi itu dari mana Mbak? Yang paling jauh dari mana Mbak? Yang paling jauh dari India. India langsung. Wow. Sarukan nggak Mbak? Namanya Mbak. Siapa itu? Datuk Maringgi. Oh enggak. Benar. Dari India. Itu memang dari India langsung ke sini tuh memang karena petunjuk itu gimana tuh Pak? Ya ini dia kan orang gitu kan istilahnya ya ada masalah cerita saya. Iya. Ada masalah dan masalah. Akhirnya dia itu istikharah ya. Iya. Terus dia itu tanya-menanya ke guru kiai di mana. Iya. Akhirnya saya petunjuk. Bahkan orang yang datang sini sebetulnya tidak tahu Mas, buta dia itu ada niat hajat ke makamnya Nyai Siti Fatimah Bibi Maimun. Ada seretan, ada bisikan, bener. Iya.
Kadang-kala itu jalan tidak terasa, mbak mobil tak terasa, ibarat tiba-tiba ke sini gitu Mbak ya. mobil langsung parkir sini. Kalau nggak cari apa, saya kan di rumah saja. Iya. Kok pusing saya, pusingnya masalah apa? Maaf jangan sebut saya ini mau cari masjidnya Syekh Maulana belum mana? Ya ini Bu, Pak sini. Kenapa? Saya ini tidak sengaja tapi adanya sini. Itu rata-rata kebanyakan dari Nyai Siti Fatimah, Nyai Siti Fatimah, yang kapan hari kita sudah sambangi review tempatnya tuh. Oh, terus ada yang India, iya. Malaysia Mbak ya? Malaysia, India, Singapura. Iya. Ya gitulah Mas. Iya, malah salah daerah di Pulau Jawa ya, di Indonesia seluruhnya. Iya Mbak. Papua Mbak. India yang ini hidup sini. Mana itu Bali yang ini hidup sini. Oh, kalau si Banten satu unit mobil elf itu dari sana start ke sini cuma apa? Mandi, sholat, wiridan, wassalam, out lagi, lanjut pulang. Iya Mas, supirnya 2. Itu di mana? Di jalanan, di mobil, bilang gitu. Ya terserah. Seruput Mbah. Monggo. Ngopi. Mbahnya lagi gak ngopi Lur. Kopi cuma di rumah ada. Jadi gini Mas, itu tadi kalau tentang luar biasanya keberkahan yang namanya semua itu kan dari Allah. Lantaran Mbah Wali Syekh Maulana Ibrahim. Nah, kalau dalam bangunan sendiri Mbah, ini yang asli, yang peninggalan beliau itu yang mana sih Mbah? Peninggalannya beliau itu di dalam situ ada apa? Pengimaman itu pengimaman tinggalannya ya. Iya, yang itu asli. Yang asli kolam sama sumur dan batu-batu gini ada. Oh. Kalau batu-batunya ini dulu Mas, selebar seluas seperti sama tahu tempe ya. Nggih, setempah itu ya. Sebatu itu ya untuk silo, untuk sujud itu. Oh, gitu. Itu banyak Mas. Terus sekarang batunya kemana Mbak? Batunya di dalam sana dimasukkan dalam. Dulu kan 3 meter Mas, dalamnya. Jadi bukan dasar bawah ya. Dari atas ini ke dalam itu 3 meter. 3 meter. Langsung dikasih batu-batu segala macam. Ada tiang, ada kasu. Iya. Usuk-usuk segala macam. Iya. Buang situ. Biar terlalu dalam itu Mbak. Dalam langsung kasih tanah. Orang sini mulai A sampai Z sekarang tidak ada Mas pemikirannya itu ayo dibangun. Wong ini tinggalnya Syekh Maulana Ibrahim Wali, ayo dibangun kok. Wah, gitu tidak ada. Sepenting untuk jamaah Jumatan, jamaah sholat biasa, dan untuk kegiatan pengajian. Itu aja Mas. Ini Mbak, gitu. Sekilas tadi kalau saya balik lagi, saya tekankan lagi masalah bangunan. Jenengan ini kan sudah usia 70 Mbak. Okay. Kalau boleh tahu asli mriki Mbak jenengan? Lamongan saya. Oh, aslinya Lamongan, tetangga tadi ya. Tetangga Gresik ini kan Lamongan. Tetangganya Joko Tingkir. Pokoknya jangan sampai ngombe dawet Mbak. Karena anak ini. Nah gini Mbak, itu kan berarti di sini mulai tahun berapa Mbak? Saya tahun 78. 78 sudah di sini. Okay. Nah, itu dulu bangunan masjid ini gimana Mbak? Oh, dulu bangunan masjid itu ya alhamdulillah bangunan masjid. Maksudnya udah direnovasi atau dibuka? Ya, belum, masih aslinya. Aslinya. Jadi ini sudah dibangun berapa kali mungkin Mbak? Kalau jenengan sudah waktu 78 sampai sekarang itu berapa kali Mbak? Ya banyak kali. Jadi dulu banyak sekali. Iya, karena morning itu kan ya gimana? Ini aja barusan Mas. Oh, ini barusan. Jadi orang sini dulunya Mas, pada saat itu 78 bahkan tahun 80 itu tiap itu bupati gubernur datang sini sekeluarganya ya, bupati sekeluarga kantor ya, itu dimeteri, difoto, disyuting, mau dimeteri mau bangun. Bukan itu mandi banyak. Juga Mbak ya? Nggak mandi juga? Belum mengerti sama situ. Yang penting masjid ini ya direnovasi, diperbaiki. Karena termasuk cagar budaya nih Mbak. Ternyata tidak ada muncul lagi. Jadi kalau dihitung-hitung seakan-akan tidak mau dibangun orang lain. Jadi harus swadaya masyarakat. Tidak mau dengan campur tangan pemerintah seperti itu ya. Gitu, jadi luasnya juga dari dulu segini nih Mbak yang? Tidak, masjidnya. Di dalam aja? Di dalam, ini sudah ada pelebaran Mbak ya? Sudah pelebaran. Gitu Mbak ya.
Itu terus setiap itu tadi datang kok tidak ada muncul lagi. Iya. Gitu Mas. Jadi Iya. seakan-akan itu tidak mau dibangun orang lain terkecuali masyarakat setempat sini. Iya. Pada tahun 78 13 rumah. Cuma 13 rumah 13 di sekitar rumah. sini. Sekitar masjid sini. Se-RT sini. Sekarang sudah 100 lebih Mas. Iya, iya, Mas. 78 sampai sekarang berapa tahun sudah 100 Eh. 102 apa 3 rumah. Sekarang dari 13 rumah itu, Pak ya. 13 rumah. Ya kurang hampir Saya masih lebih. ada sini. Sudah di sini. Oh, subhanallah. Itu jadi sudah yang kemarin kita review itu Lur, itu sudah ada mengalami banyak kali istilah Ya, sering banyak kali. sudah dilebarkan tapi masih tetap meninggalkan yang asli itu tadi asli. kolam terus juga pengimaman ya Mbak ya terus segala macam. Terus pengimaman itu tidak dibongkar Mas. Di- Ya aslinya asli gitu. seperti itu. Di asli masih ada. Ya bentuk-bentuknya pun juga gitu. Ya. Kolamnya juga bentuknya gitu. Nah. Cuma pada saat ini boleh katakan ya zaman modern ya di keramik-keramik gitu loh Mas. Dibungkus keramik, dijaketi lah istilahnya. Nggih, nggih, nggih. Dulunya cuma batu aja. Batu itu cuma ditumpuk-tumpuk cara Jawa ya. Ya, ditumpuk. Display ditumpuk-tumpuk Iya, iya, ini. iya. Setengah Oke. badan. Kalau setengah badannya itu setengah badannya itu pohon Iya. ini, Jadi gini Mbah. pohon gitu ya. Ini tadi kan banyak sudah kalau istilahnya masa sejarah Lur. Kenapa nggak tidak kita terlalu ulik? Ini bisa sampean klik di Sambang Ngopi yang Malik Ibrahim ataupun ketika kita juru kuncinya Syekh Maulana karena berdirinya masjid ini ya beliau itu sejarahnya ketika masuk ke Nusantara Assalamualaikum. ini. Wah niku tamu nih Mbak Kata. Oke Mbak, sebelum kita akhiri nih Mbak, kalau tadi ini yang menurut jenengan, seingat jenengan, yang paling unik dan paling aneh orang yang pernah datang ke sini tuh ngapain Mbak? Terus akhirnya hasil itu Pak? Di sini kebanyakan rata-rata Mas habis mandi keramas, Iya. terus dia wudhu, sholat, wirid, pikiran, mantep, yakin nang Allah, minta apa yang direncanakan dan Iya. apa maksud tujuannya Iya. apa. Alhamdulillah sukses. Orang itu karena gitu, karena apa? Dia itu ada banyak masalah dan masalah, Iya. banyak kasus keislaman. Iya. Ya nggak tahu lah. Tapi alhamdulillah itu berapa hari lagi datang mengatakan dia alhamdulillah sukses. Iya. Tapi Jadi- yang pernah cerita nih Mbak, yang paling masalah atau sakit apa yang menurut jenengan iki aneh gitu, terus tiba-tiba akhirnya hasil itu apa Mbak? Yang menurut sampai inget itu nopo Mbak? Dari mana atau mungkin punya masalah apa Mbak waktu itu? Mbak? Oh masalahnya banyak Mas. Nggih. Banyak. Banyak nggih. Contohnya Mbak, masalah nopo? Misalnya Mbak? Kena sihir. Kena sihir, santet. santet. Istrinya anaknya 3 tinggal minggat yang laki itu Oh, ke iya. Banten. Gitu. Sana sudah ada kerasan, pergi kawin lagi di mana itu Banyuwangi, Wasalam meninggal. Rata-rata tamu saya sini Mas, sekali kena kasus menangis. Mas. Nah, Jadi masalah-masalah yang ada di buka kehidupan nih Mbak. Ya? belak-belakan. Kadang-kadang dia itu kata-katanya itu sembunyi-sembunyi, di dalam hati disimpan. Iya. Sekarang gini aja, saman kesini maunya apa, tujuannya apa, sing saman maksud apa, saman buka belak-belakan apa adanya. Nanti insya Allah saya bisa memberi solusi ya. Nggih. Nah, bisa bantu, saya bantu, itu. Ya alhamdulillah kok terbuka semua. Nah, terus yang tadi saya tertarik kan pas jenengan ngomong sampai dari India atau Singapura, India lah. Kan ini banyak penggemar artis Bollywood. Itu seingat saya kesini tuh punya apa Mas? Sakit atau punya masalah? Nah, Kalau punya orang masalah. India ini. Suaminya Kalau pada saat itu ngelinting sambil rokok. Rokok ngelinting tiap malam. Dia bilangi cara Jawa, cara anune, "Bah, sampean kerja gini haram, tidak boleh. Yang penting saya dapat uang." Oke. Akhirnya paru-paru. Heeh. Rumah sakit, dioperasi. Sudah sembuh, katakan sembuh sementara apa selanjutnya wallahu alam. Itu masih ngelinting. Akhirnya ketangkap polisi. Iya. Ditahan 4 tahun, penjara 4 tahun. Iya. Akhirnya di sini dapat petunjuk dari pembinanya, pembimbingnya, kiainya, ustadznya, ambil air aja di dalam sumur, sumurnya di dalam masjid, masjidnya Syekh Maulana Ibrahim. Sampai di sana keramas, terus ambil uang 1 jerigen bawa pulang,
nanti masukkan di kolam sampean, dan ini suami sampean datangi bawa air ini untuk minum. Ya. Nah, apa tujuannya apa terserah, maunya ya namanya tinggal 4 tahun pun di dalam penjara juga masih masih aktivitasnya begitu, jual beli. Jadi sing lagi kan jengkel ya, jengkel akhirnya wassalam pegatan istilah corak. Lucu mas samanya namanya orang India ya. Pakaiannya apa? Pakaiannya ya komplit, cuma enggak pakai cadar. Mobilnya sementara yang dia ada di keluarganya sini ya tulisannya Arab semua mobilnya. Anaknya 3 mas, aku lucu-lucu 3. Tapi setelah kesini akhirnya masalah itu terselesaikan? Alhamdulillah terselesaikan. Dan sembuh akhirnya? Sembuh. Terus dia itu ke semua, ya minta ke pembina kiai-kiai ustadz itu dapat tunjuk, ambil air di dalam sumur, sumurnya di dalam masjid. Masjidnya Syekh Malam itu. Dari India? Di sini rata-rata itu mas, rata-rata itu mandi dulu keramat. Terus wudhu, wirid dikiran, madep, mantep, yakin. Lihat hajat apa, masa gitu kan kasih tunjuk. Pokoknya kalau zikir itu wirid itu yang temen, katanya apa aja, istilahnya manjada wajada, kalau temen-temen ketemu, kalau enggak temen no aku. Temen bakal tinemu nih temen ketemu. Subhanallah. Jadi tidak sekilas saja. Katakan istilah suatu contoh, mandi satu gayung ya? Satu gayung sama banyak gayung lain lah, seger banyak gayung. Pemenangnya sampai nyemplung. Satu contoh. Subhanallah. Hanya sekedar lari. Wis. Bahkan gini mas, ada kemarin tuh, percaya nggak percaya? Jadi MA, Mahkamah Agung langsung. Mahkamah Agung. Kemarin Idul Fitri dapat 2 hari Mabes Polri sini. Kesini, ke Jakarta. Mandi juga mbak? Mandi, butuh mandi sini langsung wirid dikir baca Quran. Ya lah. Dari Letnan Kolonel. Angkatan Darat juga ada Letnan siapa? Letnan Kolonel juga. Iya Pak. Sekarang di Batang. Sekarang di sana. Itu dia itu satu krunya itu bawa pengawal, pengacaranya sama krunya orang 5 semuanya. Yang 2 apa? Minibus, marinir semua. Percaya enggak? Mandi juga di sini, Pak. Mandi keramat. Orang sini pusing, masih tadinya marinir. Dikira apa gitu? Satu bus minibus itu pakainya dinas. Satu minibus itu pakaian apa? Karatido. Iya, Mbak. Orang sini pusing. Jadi kan nyari siapa? Nyari Masjid sama Lan Mubrahim sama jurukunya siapa? Saya posisi di Lamongan. Alhamdulillah Mas, saya di Bel di Lamongan, ada keluarga saya meninggal. Masih nunggu 3 jam sini, masih nunggu. Gitu Mbak. Terus tamu rata-rata, saya ini maaf, tidak pandang orang itu apa, maupun jabatan apa atau katakan apa. Tanya, saya ini jadi orang enaknya gimana? Ya maaf Pak, yang mbak, gitu. Jadi orang enaknya ya gimana? Ya yang benar dan yang pengertian. Yang benar pengertian. Pengertian itu luas. Pengertian luas, pengertian untuk siapapun saja. Orang itu lemah pemikirannya, lemah ekonominya, harus dipikirkan. Pak. Kan gitu. Nah, jadi gini Mbak, ternyata luar biasa Mbak. Sebelum kita akhiri nih Mbak, ini tadi sekilas banyak ceritakan bahwa ini kalau Seruputers tahu, ini bukan di sebelah jalan raya loh, tidak di dalam kampung tempatnya terpencil sebenarnya, tapi akses jalannya enak. Tapi orang Singapura, India, bahkan orang berpangkat ping tahu ke sini tuh. Ini sebenarnya masjid bersejarah dan banyak nilai-nilai sejarah, bahkan berkah yang turun di sini karena dulu di sini dibangun oleh para aulia, terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kenapa? Jadi kalau mungkin Seruputers agak susah nyarinya karena tidak sebelah jalan, tapi tetap nanti kita Sherlock ketika Sambang Ngopi kemarin kan sudah saya kasih tahu. Monggo ke sini, Mbak Abdurrahman juga. Alhamdulillah beliau dalamnya, rumah beliau itu pas di depan masjidnya. Jadi kalau mau silaturahmi, mau ngopi, ngerokok bisa nanti. Yang penting kata Mbak tadi yakin. Hasil loh banyak kayak seperti itu. Gitu Mbak. Sebelum ditutup ini Mbak, monggo Mbak, ada nggak pesan-pesan bagi putu-putu Mbak, cucu-cucu generasi muda
ini kan selain sejarah Mbak, istilahnya warisan sejarah, ini kan masjid. Jadi paling enggak itu kan kita harus mencintai lah, ataupun istilahnya memakmurkan masjid. Masjid. Pesan-pesan Mbah, apa saja yang mau dipesankan Mbah pada cucu-cucunya, monggo Mbah, biar nanti lebih ghirohnya ibadahnya, ataupun ketika menghadapi masalah niku biar pikirannya tetap niku Mbah. Sing penting yakin niku Mbah. Selain yakin niku lho Mbah. Monggo Mbah. Ya gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbah. Saya pesan untuk anak cucu saya, masyarakat semuanya ya ayo mari kita melestarikan. Melestarikan masjid ini, mengembangkan dan menyiarkan apa kemana? Agama Mbah. Ya kan syiar agama ini ya. Ayo kita lestarikan kan gitu. Ini saya mengajak untuk semua masyarakat dimanapun ada yang berada, cucu-cucu saya semua. Ayo diingat-ingat ini sejarah masjid ini, jangan dilupakan, jangan apapun lah. Jangan dipunahkan istilahnya. Karena itu tadi Mbak ya, di historinya itu. Ya kan gitu. Ayo kita, ya jangan dilupakan. Ya, sedikit aja Mbak. Ya, intinya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Mbak pesannya. Sangat intinya tetap ditekankan tempat-tempat seperti ini yang sudah mempunyai nilai historikal panjang dan penuh perjuangan dulu sampai sekarang pun harus kita lestarikan. Memang dalam tadi Mbahnya sudah bercerita bahwasanya pernah mau dibangun besar atau sudah diukur lah, tapi buktinya tetap sederhana. Tapi tetap lur, kemarin Mas Cak sholat nyaman di sini. Sing pasti apalagi tengah kolam seger banyune. Monggo Surputers yang di mana saja. Terus gimana? lagi, oh iya Mbak, monggo tambah Mbak. Tambah lagi pada saat tahun 78, sebelum 78, katakan tahun 70. 70. Masjid ini ada di foto. Dulu kan dipotret ya. Itu dibawa ke Departemen Agama. Departemen Agama. Tingkat Gresik. Gresik. Di situ sudah diterima ini fotonya masjid ini. Ternyata ya datang aja kapan hari dan tentukan hari tanggalnya. Ternyata didatangi sana katanya ketulisut 2-3 kali ketulisut. Jadi saya akan tidak mau dibangun ataukah tidak mengerti dan tidak peduli. Nah ini ini perlu digarisbawahi, mengerti atau gak peduli. Ini benar-benar sebenarnya cagar budaya loh. Jadi historikalnya orang sini minim, maksudnya keluarga sini, keluarga seetis ini baru 13 rumah, otomatis ya merangkak sedikit demi sedikit. Dulu nggak mentolo Mas, tiang itu diikat sama namanya itu kawat sebesar gabus rokok ini. Paling kerandeng-kerandeng gitu, tuan yang ketik-ketik. Akhirnya orang sini, masyarakat setempat ini, ayo diberikan apa kayu lagi, ayo gini-gini. Akhirnya biar tidak roboh itu waktu itu Mbak. Nemen Mas, soko mati apa ya? Semar-semari segala macam ya, cakak-cakak itu. Kalau posisinya sekarang tiang ya segitu itu tidak berani merubah. Gitu, Mas. Ini sebenarnya bukan hanya ini Mbak ya, cuman ya pesan juga ini. Tadi kan untuk cucunya ini bagi para pemerintah lah istilahnya atau yang mengurusi, ya tolong diperhatikan lah meskipun mungkin dari beliaunya, karena kan sesuatu hal itu kan ada yang mungkin nggak mau dibangun, paling nggak ini menjadi perhatian terutama bagi yang mengurusi di bidang ini, terutama karena nilai historikalnya itu loh sangat panjang dan tamu dari mana-mana lur, paling nggak ya akses jalannya lah mungkin di gimana Singapura, India gitu mau. Pokoknya nggak syuting Mbak ya, sarukan di sini. Ya alhamdulillah masa akhir ini dapat dari pejabat-pejabat pribadi. Iya. Ya dan yang 40, 50. Iya. Paling nggak kan untuk kedepannya bisa lebih bisa menjadi perhatian juga lah Mas. Karena ini bukan hanya masjid hanya orang pesucinan, ini sebenarnya masjid orang kebanggaan orang Gresik, orang Jawa bahkan Nusantara, karena di sini memiliki historikal tinggi dan sejarah dan bahkan sampai sekarang orang mana-mana pun ke sini. Mudah-mudahan nanti dimudahkan aksesnya. Amin. Biar mungkin kalau teman-teman atau dulur-dulur dari Jawa pengen mencari lebih mudah kan gitu Mbak ya. Oke,
terima kasih gitu saja dulur. Matur suwun Mbah Rawuhe ataupun saya tadi sudah diizinkan kemarin untuk sama ngopi terus mereview dan banyak bercerita tadi Mbak ya, mulai dari India ya Mbak ya sampai sumur, bahkan yakin tadi Mbak, insya Allah nanti saya habis ini tak yakin Mbak Ya, amin. hasil Mbak ya. Wes gitu aja Survuters, ikutin terus di channel kami, terutama di Kopi Budaya. Nanti bakal kita akan ngobrol lagi, silaturahmi dengan para narasumber atau orang-orang yang berkompeten seperti Mbah Abdurrahman ini, seperti yang bisa menceritakan sejarah, budaya dan lain sebagainya. Wes itu aja, salam seruput dari Cak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.